Pemirsa, 4 hari jelang Lebaran, ruas tol layang Muhammad bin Ziyad atau MBZ kilometer 12 di Kota Bekasi, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Volume arus mudik kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek di tol MBZ terlihat terus mengalami peningkatan. Dari pantauan udara di kilometer 12 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu malam, ruas tol layang Muhammad bin Ziyad atau MBZ terpantau ramai lancar. Volume kendaraan arus mudik dari arah Jakarta menuju Cikampek di ruas tol layang MBZ terus mengalami peningkatan. Di arah sebaliknya, dari arah Cikampek menuju Jakarta terpantau lengang. Ruas tol layang MBZ disiagakan petugas dari Jasa Marga dan pihak kepolisian di kilometer 10 Cikunir, Kota Bekasi jika terjadi kepadatan dengan melakukan rekayasa buka tutup kendaraan dari arah Jakarta menuju Karawang yang akan melewati tol layang MBZ. Sejumlah bus mengalami keterlambatan imbas dari kebijakan one way di ruas tol. Akibatnya sejumlah pemudik tertahan di terminal. Hingga Sabtu malam, sejumlah penumpang yang hendak mudik ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah menunggu berjam-jam di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Penumpukan penumpang di dalam Terminal Induk Kota Bekasi ini merupakan imbas adanya penerapan one way di dalam tol. Hingga kini meski pihak PO Bus sudah menambah armada angkutan bagi pemudik di Terminal Induk Kota Bekasi, namun membludaknya pemudik membuat pihak PO Bus kewalahan. Dari data di pos angkutan lebaran Terminal Induk Kota Bekasi, dalam 3 hari terakhir ini lebih dari 7.860 pemudik diberangkatkan dengan berbagai tujuan baik Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Pulau Sumatera. Lonjakan pemudik diperkirakan akan terus melonjak pada Sabtu malam ini dan juga pada Minggu besok. Dapat bis betul. Alasannya apa tuh, Pak? Penuh tadi katanya bisnya yang terakhir. Nah ini belum tahu ini bisnya masih ada apa enggak, tungguin juga. Alasannya karena padat aja kayaknya. Karena padat. Ya, karena padat. Di terminalnya padat. Bisnya sih ada, saya tadi tanya ke Budiman ada. Pemirsa, seorang pemudik dari Ciamis tujuan Tangerang ketinggalan rombongan keluarganya saat hendak buang air kecil. Beruntung petugas kepolisian Polres Sumedang sigap membantu. Gunawan semula bermaksud ke toilet saat minibus berhenti. Warga Ciamis ini tertinggal rombongan keluarganya yang saat hendak ke toilet di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Mendapati minibus sudah bergerak dari lokasi semula, ia kemudian berjalan kaki dari arah tol Cisumdawu menuju pos terpadu Polres Sumedang. Beruntung petugas yang berada di pos gerbang tol kota sigap membantu untuk menghubungi keluarganya. Beberapa jam kemudian keluarga Gunawan menjemput di pos terpadu Polres Sumedang dan bisa kembali melanjutkan perjalanan mudik menuju Tangerang. Pak, itu kok bisa ketinggalan gimana sih? Enggak bilang, dia enggak bilang. Luar biasa. Tapi berhentinya tahu gimana? Berhenti tahu nggak berhenti? Maksudnya emang sengaja berhenti atau gimana? Iya, kan pada saya masuk. Tadi kan dia bingung. Sadarnya dia nggak ada gimana? istrinya Pak. Jadi 2 kilometer dari 180. Tadi ada warga namanya Pak Gunawan jalan dari Ciamis bersama keluarganya menuju ke Tangerang. Di tengah perjalanan ketika istirahat untuk buang air, beliau ketinggalan oleh keluarganya. Alhamdulillah dibawa, beliau datang ke pospam terpadu Polres Sumedang, kemudian kami sebarkan dibantu oleh rekan-rekan media. Alhamdulillah keluarganya mungkin monitor, kemudian datang ke pospam dan sekarang sudah dipertemukan oleh keluarganya.
Ya, pemirsa, selalu ada cerita unik dalam arus mudik, seperti para pengendara motor yang nyasar masuk jalan tol karena mengikuti petunjuk jalan melalui peta elektronik. Pemudik roda 2 yang melintasi Jalan MH Hasibuan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat harus ekstra hati-hati. Karena jalan arteri yang menghubungkan Jalan Pantura ini juga terhubung dengan Tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, atau yang lebih dikenal Becak Kayu. Karena tidak semua pengendara motor mengenal jalan dengan baik, tidak sedikit di antara mereka nyasar dan masuk jalan tol. Terpaksa mereka pun memutar balik agar tidak mendapat sanksi tilang dari polisi dan membahayakan keselamatan. Salah jalur, ngikutin map. Mau pulang kampung kemana? Oh, ke Jawa Tengah. Ini kan jalur tol nih. Nah, tadi arah petunjuk di mapnya ke sini. Ke arah sini. Jadi mapnya belum diganti, itu pakai mobil. Masih di jalur Pantura, tepatnya di Subang, Jawa Barat, sejumlah pengendara motor yang beristirahat di sebuah pom bensin terlihat mengendari sepeda motornya dengan menempelkan tulisan-tulisan unik. Mulai dari curhat soal pajak, rencana niat melamar kekasih di kampung halaman, hingga gagal bawa uang sekoper karena terjebak judi online. Dengan pesan di motor, Agung mengajak kepada orang-orang agar tidak terjebak judi online. Itu skater itu apa? Slot itu? Iya, Pak. Oh, korban judi slot? Iya. Banyak teman-teman. Iya. Berarti supaya jangan terjerumus. Terjerumus ya. Sensasi doang. Sensasi. Artinya selain sensasi apa, Om? Ya, biar unik aja ya. Unik ya. Biar buat rame-rame aja lah, menghibur yang di belakang. Arus mudik di jalur Pantura Subang pada H-4 Lebaran ini terpantau padat. Diprediksi Sabtu malam hingga Senin nanti jadi puncak arus mudik 2024. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat, dan dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Kampung Muka Ancol, Pademangan, Jakarta Utara melakukan perjalanan mudik dengan bajai pada Sabtu malam. Selain tradisi mudik naik sepeda, juga untuk menghemat biaya. Mengatasi ongkos mudik yang selangit, Khudori bersama 3 kerabatnya tidak kekurangan akal. Keempat pria yang berprofesi sebagai supir bajai ini melakukan persiapan mudik di rumah kontrakan Khudori di gang sempit di Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu malam. Dengan menggunakan 1 bajai, 4 pria ini siap mudik ke Pemalang, Jawa Tengah. Setelah merapikan barang bawaan di dalam bajai, Khudori mengecek kondisi bajainya agar tidak terjadi gangguan di perjalanan. Bagi Khudori dan kerabatnya, mudik dengan bajai telah menjadi tradisi untuk menekan biaya. Oh, tujuan ke Pemalang, Mbak. Pemalang Petarukan dengan saudara, dengan teman gitu. Ada 3 orang, Mbak. Ini ya tiap tahun, Mbak. Tiap tahun jalan terus. Kira-kira sampai tujuan berapa lama? Ya, kurang lebih ya 10 jam, Mbak. Biar lebih irit, Pak. Ya buat ongkos pulang kampungnya, Pak. Ketimbang naik bis? Kalau naik bis lebih mahalan naik bis, termasuk bahan bakar kira-kira 300, Pak. Ya udah rame-rame gitu. Sedikitnya ada 30 warga Kampung Muka Ancol yang tergabung dalam paguyuban supir bajai asal Pemalang yang juga akan melakukan hal yang sama. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa waktu lalu pemerintah mengimbau agar pemudik berangkat lebih awal ke kampung halaman demi menghindari kepadatan. Hal itu dilakukan karena diprediksi mudik 2024 akan terjadi sangat masif. Meski cuti bersama terjadi mulai tanggal 6 April 2024, namun sebanyak 167,2 juta orang diprediksi akan mulai berangkat mudik ke kampung halaman pada tanggal 3 April 2024. Bahkan pergerakan mudik juga sudah mulai terlihat di hari ke-10 sebelum Lebaran.
Para pemudik ini memiliki tujuan yang berbeda pemirsa, namun paling banyak adalah ke Pulau Jawa, yaitu sekitar 80,2%. Dan kita akan lihat daerah mana saja yang dipilih oleh para pemudik. Para pemudik ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun pemudik didominasi menuju ke Pulau Jawa dengan persentase 80,2%, di mana diantaranya menuju Jawa Tengah 31,81% atau sekitar 61,6 juta orang. Jawa Barat sebanyak 16,59%, Yogyakarta 6,6% dan menuju Jakarta sebesar 3,35%. Sementara untuk puncak arus mudik 2024 diperkirakan terjadi pada hari Senin 8 April atau 2 hari sebelum Lebaran dengan prediksi pergerakan sebanyak 13,7% atau 26,6 juta orang. Lalu hari ketiga sebelum Lebaran dengan prediksi pergerakan 11,94% atau 23,1 juta orang. Kemudian hari keempat sebelum Lebaran yaitu sebanyak 11,98% atau 23,2 juta orang. Puncak arus mudik ini diprediksi yang menggunakan sejumlah moda transportasi baik bus, kereta, mobil hingga sepeda motor. Ya, sementara arus balik ini diprediksi terjadi pemirsa pada Minggu 14 April 2024 dengan prediksi pergerakan sebanyak 21,16% atau 40,99 juta orang. Ya pemirsa, itu dia tadi prediksi pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran tahun 2024 ini. Semoga Anda bisa pulang kampung halaman dengan nyaman dan aman dan selamat berkumpul bersama keluarga. Pemirsa, adakah dari Anda yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan mobil pribadi roda 4 menjelang Lebaran? Jika ya, kami memiliki sejumlah tips yang bisa Anda terapkan agar perjalanan mudik Anda aman dan lancar. Berikut liputannya. Pemirsa, salah satu hal identik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang Lebaran adalah mudik ke kampung halaman. Nah, bagi Anda yang berencana untuk mudik khususnya menggunakan kendaraan pribadi roda 4, ada sejumlah hal yang wajib Anda perhatikan. Sebelum melakukan perjalanan jauh, Anda bisa memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Anda bisa datang ke bengkel terdekat sesuai dengan domisili Anda. Ya Pak, kan saya berencana mudik ke Surabaya Pak. Lantas apa saja Pak yang harus diperhatikan, yang harus dicek agar perjalanan mudik saya aman? Oke, pertama Mbak yang diperhatikan adalah satu rem ya Mbak, harus diperiksa. Kedua ban ya. Ban ini kondisi seperti apa ya? Kalau memang udah halus ya sebaiknya ganti karena perjalanan jauh, itu penting. Kedua Mbak, air radiator. Selanjutnya air aki seperti ini ya Mbak. Ini airnya harus perhatikan nih radiatornya. Ini harus diperhatikan Mbak sebelum jalan. Terus nggak kalah pentingnya adalah AC mobilnya Mbak. AC mobil. AC itu sangat apa ya Mbak? Dibilang krusial, kebutuhan pokok lah ya Mbak ya. Karena apa antisipasi? Kalau nanti perjalanan jauh ini tiba-tiba kita membawa keluarga, AC bermasalah di jalan, nah itu yang harus kita hindarkan. Oke, lantas bagusnya tuh Pak, berapa ini Pak, ngeceknya sebelum hari keberangkatan, jeda waktunya tuh berapa lama Pak? Usahakan 2 minggu sebelum hari H. Kenapa begitu? Karena nanti kalau antisipasi Mbak, kalau mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas atau mungkin ada kurang-kurang enak kan bisa masih komplain ke bengkel gitu kan. Jadi masih ada jeda waktu lah, jangan sampai yang terjadi besok mula hari ini masuk bengkel, nanti kalau ya antisipasi sih kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, kalau ada masalah nanti udah di jalan, bengkel udah tutup, repot kan. Oke, dari Bapak ada tips-tips nggak Pak, bagi masyarakat seperti saya gitu yang mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4 sendiri, khususnya terkait dengan ya keadaan mobilnya sendiri Pak? Oh, tip-tip yang paling ringan kan ada filter Mbak di dalam ya, AC ya. Filter AC itu bisa dibersihin sendiri.
Nanti mungkin tak kasih tahu lah ya cara apa, nanti tak kasih itu tip yang paling ringan. Bisa kita lakukan sendiri tanpa bengkel, bisa juga. Ya pemirsa, selain memastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima, saya memiliki sejumlah tips lain nih bagi Anda yang hendak mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4. Yang pertama adalah pastikan kondisi dari pengendara dalam keadaan yang fit dan juga prima. Selanjutnya, jangan lupa nih membawa bekal untuk sahur ataupun buka ketika sedang dalam perjalanan. Nah yang ketiga ini juga perlu nih diperhatikan adalah Anda harus mengisi terlebih dahulu bensin, kemudian juga kartu elektronik atau e-tol sebelum berangkat mudik. Dan yang terakhir adalah ini nih yang sering ketinggalan, menyiapkan uang cash untuk berjaga-jaga. Nah pemirsa, saya sudah siap untuk mudik ke kampung halaman. Pemirsa harus selalu ingat untuk menjaga stamina apabila mengantuk ataupun lelah, menepilah terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Yasmiata Nialeman, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda breaking news segera kembali dan tetaplah bersama kami.